Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ceria Hermina, MPSI Psikolog. Saat ini saya sedang menjadi dosen di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin sejak 2016. S1 saya dulu ada di Universitas Islam Indonesia di Fakultas Psikologi pada tahun 2001 dan kemudian melanjutkan S2 di Magister Profesi dengan peminatan Psikologi Industri Organisasi pada tahun 2009 dan lulus di 2013. Sesuai dengan peminatan saya, yaitu Psikologi Industri dan Organisasi, maka saat ini saya diberi mata kuliah untuk mengampu mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Mata kuliah tersebut diampu pada semester 3, di mana mahasiswa pada semester ini masih mendapatkan mata kuliah dasar-dasar peminatan, salah satunya yaitu Psikologi Industri Organisasi. Psikologi Industri Organisasi memiliki bobot SKS sebanyak 3 SKS, kemudian memiliki capaian pembelajaran ada 9 CPL pembelajaran. Tujuan mata kuliah ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang psikologi industri dan organisasi sebagai ilmu dan memberikan mahasiswa gambaran dan pemahaman mengenai peran dan fungsi keilmuan psikologi di bidang industri dan organisasi. Adapun bahan kajian di dalam materi pembelajaran ini yaitu yang pertama teori-teori psikologi industri dan organisasi, kemudian psikologi sumber daya manusia, perilaku organisasi, dan budaya organisasi. Referensi-referensi yang dipakai di dalam mata kuliah tersebut salah satunya adalah dari Dessler dan kemudian Pak Munandar, Robbins, dan Sutrisno Edy. Mata kuliah ini direncanakan 16 kali pertemuan. Setiap pertemuan diawali dengan kontrak perkuliahan. Hal ini untuk menjaga kondusivitas kegiatan perkuliahan dan menjaga bahwa capaian pembelajaran yang direncanakan akan tercapai sesuai dengan RPS yang sudah disusun. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu menegaskan tentang sejarah psikologi organisasi, di mana mereka diberikan pemahaman tentang sejarah awal cabang ilmu psikologi, yaitu salah satunya psikologi industri dan organisasi. Yang kedua, kemudian mereka diberikan pemahaman materi tentang teori-teori di dalam psikologi industri dan organisasi, dan kemudian di pertemuan berikutnya mereka mulai masuk kepada penjabaran tentang konsep-konsep rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan karyawan. Di sela-sela kegiatan perkuliahan ini tentunya saya mencoba untuk melakukan diskusi kepada kawan-kawan agar materi yang diberikan dapat dipahami dengan baik. Kemudian mahasiswa juga diberikan penugasan seperti kuis terkait materi-materi sebelumnya. Kemudian mahasiswa diberikan materi tentang motivasi kerja dan terkait dengan pengukuran kerja. Tugas-tugasnya di dalam materi ini biasanya saya memberikan tugas kepada mereka mereview jurnal yang terkait dengan materi tersebut. Kemudian penilaian diambil untuk ujian tengah semester. Dilanjutkan setelah UTS, mahasiswa diberikan materi tentang konsep-konsep keberagaman dan kedudukan perilaku dalam organisasi. Kemudian mahasiswa juga diberikan pemahaman tentang kepemimpinan dan implementasi dari desain organisasi, kemudian model-model organisasi. Tentunya dengan harapan mahasiswa dapat memahami dengan betul bagaimana peran ilmu psikologi di dunia industri dan organisasi. Teknik penilaian di sini ada tes dan non tes. Artinya ketika ada beberapa poin ketika mereka berdiskusi, bertanya dan kemudian dapat berdiskusi dengan teman-temannya dan dosen di kelas, maka itu mendapatkan indikator penilaian yang baik juga. Penilaian ketercapaian pembelajaran pada mata kuliah Psikologi Industri Organisasi yaitu yang pertama, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian dia juga mampu menguasai konsep dasar dan teori psikologi untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai gejala psikologis pada individu, kelompok, organisasi, dan komunitas. Yang ketiga, mampu memahami konsep intervensi non-klinis
berdasarkan prinsip-prinsip perubahan perilaku pada individu, kelompok, organisasi, dan komunitas. Kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis, serta inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian yang kelima, mampu mengkaji implikasi, pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, dan kritik seni. Kemudian mampu mengambil keputusan secara tepat, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja, mampu beradaptasi, bekerja sama, dan berkontribusi dalam menerapkan ilmu pengetahuan. Yang kesembilan adalah mampu menganalisis persoalan psikologis non klinis dan persoalan perilaku serta menyajikan alternatif pemecahan masalah. Harapannya dengan mata kuliah tersebut mereka memiliki dasar yang kuat terkait dengan ilmu salah satu cabang ilmu psikologi, yaitu psikologi industri dan organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Udah makan semua ya? Alhamdulillah. Baik, supaya suaranya agak lebih terdengar karena ini udah jaga jarak, saya izin kelas dulu ya. Ibu, boleh silakan. Nanti absensinya tolong Inayah yang dari PJ-nya catat ya. Baik. Kita hari ini ada pertemuan kedua di mata kuliah psikologi industri dan organisasi. Tentunya minggu kemarin kita sudah membahas tentang kontrak perkuliahan kita, perjanjian kita di dalam kelas, bahwa salah satunya apa tadi? Bahwa kita ada diskusi di awal sebelum memulai perkuliahan. Ya, masih ada yang ingat tentang materi minggu kemarin, peran psikologi di dunia industri dan organisasi? Kira-kira siapa yang mau memberikan? Oke. Untuk perekrutan karyawan di perusahaan. Oke, boleh, bagus, satu. Ada lagi? Saya Bu, untuk mengetahui tingkat kerja karyawan. Oke. Ternyata psikologi itu untuk ngetes karyawan masuk, untuk mengetahui stres kerja. Apalagi kira-kira psikologi itu untuk apa sih di industri organisasi? Boleh. Ada yang tahu lagi? Mengetahui stresnya, mengetahui motivasinya, tahu budayanya. Dan tentunya yang pertama adalah kita mempelajari tentang fungsinya di seleksi dan penempatan tenaga kerja. Ya, di sini sudah pernah ada belum yang ikut psikotes ketika mau masuk misalkan sekolah dan lain-lain, pernah nggak? Pernah ya. Oke. Nah, kalau hari ini kita berbicara tentang seleksi dan penempatan tenaga kerja. Di mana ini bagian dari salah satu tema psikologi industri dan organisasi, yaitu psikologi sumber daya manusia. Salah satunya adalah seleksi dan penempatan kerja. Baik, nanti PPT-nya akan saya kasih ya, tapi boleh kok saya bicara. Ini sambil mengulang kembali bahwa apa sih psikologi itu? Psikologi itu apa? Kalian udah semester 5 kan ini ya? Oke, psikologi itu apa? Ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Lagi yang lain nggak? Psikologi itu apa sih? Mempelajari proses mental. Proses mental perilaku manusia. Oke. Dan kemudian apa kaitannya dengan industri dan organisasi? Industri itu adalah badan usaha dalam perkumpulan kelompok manusia yang mempunyai tujuan bersama untuk mencapai satu tujuan. Jadi ketika kita belajar psikologi industri dan organisasi, yang dibayangkan jangan hanya industri besar ya. Kita belajar organisasinya kecil juga. Seperti kalian di kelas, di kampus, dinamika itu akan kita pelajari di dalam ilmu psikologi industri dan organisasi. Ya harusnya ketika orang psikologi di dalam berorganisasi itu harusnya lebih paham, lebih sensitif dengan kondisi-kondisi yang ada di dalam organisasi. Gitu. Kemudian apa sih secara pengertian psikologi industri dan organisasi? Itu ilmu yang mempelajari perilaku manusia ya, dalam suatu konteks organisasi, baik tadi organisasi industri maupun organisasi berlaba serta pengaruh timbal baliknya antara individu dan organisasi tempat yang berkarya. Nah, sehingga ilmu psikologi itu menepis anggapan bahwa psikologi itu hanya mempelajari orang-orang yang sakit secara jiwa, mental atau arahnya ke klinis banget gitu ya. Enggak. Ketika kita di organisasi itu ada karyawan di sana, ada manusia di sana, itulah ranah kita.
Sarjana Psikologi Industri dan Organisasi. Oke. Kemudian kita akan berbicara tentang seleksi dan penempatan kerja. Apa itu seleksi? Seleksi itu adalah suatu rekomendasi atau suatu keputusan untuk menerima atau menolak seseorang untuk pekerjaan tertentu berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan dari calon untuk menjadi tenaga kerja yang berhasil pada pekerjaan. Nah, kita kan sering ya dengan seleksi ya. Seleksi itu apa sih? Jadi seleksi itu kan proses untuk menyaring, ya, proses untuk menyaring bahwa kandidat-kandidat atau calon-calon yang mendaftar ini cocok untuk pekerjaan yang kita cari. Ya kan? Kalian juga cari pasangan pakai seleksi nggak? Oke. Langsung jawab ya. Oke. Pakai seleksi kan ya? Itu proses. Jadi seleksi itu adalah proses, ya. Seleksi itu proses dan kemudian apa penempatan? Ketika sudah diseleksi, kemudian dia sesuai dengan kriterianya, maka ada penempatan di sana. Yaitu tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkan dan sekaligus mendelegasikan authority kepada orang tersebut. Artinya, seleksi dan penempatan itu selalu jadi satu kesatuan. Gak mungkin ada penempatan kalau tidak ada seleksi. Ya, layaknya organisasi yang sehat, semua penempatan divisi, penempatan orang-orang di dalam bagian-bagian itu harus melalui seleksi. Karena kita tahu kan kriterianya itu pasti berbeda-beda. Yang di divisi sosial pasti berbeda nanti dengan divisi yang terkait dengan teknologi. Itu pasti berbeda. Makanya itu fungsi seleksi tersebut. Ya. Coba lihat. Ada strateginya dalam seleksi. Ada dua. Strategi mekanikal yang pertama, yang kedua strategi klinikal. Yang mekanikal itu gimana sih? Data tenaga kerja dikumpulkan berdasarkan pedoman baku, kuesioner atau wawancara terstruktur. Yang kedua, data dikumpulkan dengan fleksibel, wawancara tidak struktur. Jadi kalau mekanikalnya dia udah tahu ya, misalkan polanya itu udah terjadi ketika misalkan di bulan di setiap tahun itu pasti ada seleksi karyawan. Nah, dibuat kemudian ada kuesionernya, ada wawancara terstrukturnya, ya, alat tesnya juga jelas. Nah, ada juga data-data yang dikumpulkan secara fleksibel. Kemudian nih, nanti kita lihat contoh-contohnya. Ini perbedaan individual. Perbedaan individu itu diutamakan dalam ilmu manajemen dan beberapa organisasi karena sebuah alasan yang penting. Perbedaan individu itu memiliki dampak langsung pada perilaku. Setiap orang merupakan pribadi yang unik, berlatar belakang, karakteristik individu, dan cara mereka memandang dunia dari individu lain. Makanya ini diperlukan seleksi. Ketika milih karyawan tuh nggak bisa kita langsung karena ini sering ketemu, dekat, kemudian kita langsung menempatkan. Ya, jadi kalau seleksi pekerjaan tuh kita harus tahu. Misalkan mau mencari seorang manajer sebuah perusahaan gitu ya. Ya kalian harus tahu dulu sebagai HRD-nya di dalam harus tahu manajer itu tugasnya apa aja sih. Nah itu harus tahu. Kalau nggak tahu tugasnya kalian nggak bisa menentukan yang mau diseleksi itu orang yang kayak gimana. Karena dia ada bermacam-macam perbedaan. Terus kemudian setiap individu itu punya tingkat kecerdasan, kepribadian, kemampuan, ambisi, motivasi, tampilan emosional, nilai, dan lain-lain itu yang berbeda. Coba lihat poin-poin ini. Bukankah poin-poin ini adalah psikologis banget? Ada tingkat kecerdasan, kepribadian, kemampuan, motivasi, yang semua itu bisa diukur secara psikologis. Ya enggak? Mau cari seorang marketing sebuah perusahaan, marketing itu biasanya harus mendapatkan customer yang banyak ada targetnya. Tapi kalau kalian nggak tahu motivasi kerjanya, ternyata perekrut yang malas-malesan, nggak bisa dikerja pakai target, rugi dong perusahaan. Terus mau merekrut seorang kepala divisi yang harusnya stabilitas emosionalnya bagus karena membawahi banyak karyawan. Tanpa kalian tes secara psikologis, tanpa kalian wawancara, bagaimana kalian bisa tahu bahwa ini sudah cocok untuk kepala divisi? Ya, itu fungsi dari psikologi di dalam proses seleksi dan penempatan. Ya, jadi nggak asal ya. Jadi selama ini kalau kalian lihat, bisa sih ada ini dipromosikan jadi ini, kenapa? Itu biasanya ada proses-proses
screening, udah dilihat. Oh, ini si Abdul cocok nggak ya untuk jadi kepala divisi bagian humas gitu. Oh, ini si Ansar cocok nggak ya untuk ditaruh di bagian marketing dan lain-lain. Itu harus dilihat. Ya. Kita harus berfokus kepada perbedaan-perbedaan itu jika ingin memprediksi perilaku manusia secara akurat. Nah, akhirnya makanya ketika memprediksi seorang tuh nggak bisa kalau nggak pakai alat tes yang terukur. Saya nggak bisa karena saya ketemu Inaya. Oh, saya rasa Inaya itu gini, tapi nggak ada hal yang secara faktual atau secara ilmiah dibuktikan bahwa Inaya memang pribadi yang cocok untuk sebuah posisi. Saya harus tes dia dulu, sama dengan yang lainnya. Nah, begitu ya. Jadi nggak bisa memprediksi seorang itu berdasarkan hal-hal yang tidak ilmiah. Jadi ketika memprediksi itu harusnya kalau kita berbicara di sebuah organisasi untuk penempatan kita harus melakukan pengetesan. Apa saja faktor yang mempengaruhi seleksi dan penempatan? Coba lihat. Kondisi penawaran tenaga kerja. Semakin besar jumlah pelamar yang memenuhi syarat, maka akan semakin mudah organisasi untuk memperoleh karyawan yang berkualitas dan sebaliknya. Makanya biasanya ya kalau ada lowongan pekerjaan itu perusahaan itu pasti nerima sebanyak-banyaknya. Kayak PNS-an tuh banyak kan pasti yang daftar. Jadi biar lebih mudah juga kita sebagai user untuk memilih. Itu faktor yang mempengaruhi seleksi. Semakin besar jumlah pelamar yang memenuhi, semakin mudah bagi organisasi memilah mana karyawan yang berkualitas. Nah, justru itu kalau kalian anak muda, kalian tuh harus punya kualitas diri masing-masing. Karena kalau ngelamar di suatu tempat, itu jarang yang ngelamar cuma 1-2 orang, pekerjaan apapun. Jadi harus dari sekarang tuh harus tahu kualitas diri kalian itu seperti apa. Ya. Kemudian faktor eksternal organisasi apa? Faktor etika. Lihat. Ketersediaan dana dan fasilitas organisasi seringkali memiliki keterbatasan seperti anggaran atau fasilitas lainnya. Jadi ada juga kok seleksinya itu yang sangat singkat ya, yang cuma seleksi dari berkas. Gak bisa Bu, karena psikotes mahal, gitu ya. Jadi kami berdasarkan berkas aja apa yang ditulis mereka, terus kami coba-coba lihat, oh ini cocok, ini enggak. Ada yang seperti itu, tapi itu biasanya perlu ya usaha-usaha yang kondisionalnya tidak besar ya, yang mungkin gerai-gerai yang kecil atau usaha UKM yang baru muncul itu bisa seperti itu ya. Karena mungkin hanya melakukan wawancara saja kan bisa, tidak psikolog ya awalnya juga wawancara, oh ini orangnya loyal kok kayaknya. Tapi kalau kita menggunakan psikotes kan itu sangat detail sampai kepada bagaimana kemampuan komunikasinya kelihatan, kemampuan bekerjanya teliti enggak kelihatan. Masa belum ngantuk enggak? Oke, boleh sambil minum cak kalau ada tapi nggak disediain ya. Oke, faktor kesamaan kesempatan budaya suatu daerah dalam memperlakukan masyarakatnya ini juga eksternal organisasi. Paham nggak ini? Ketika di sebuah tempat, kalian mana nih yang dari daerah yang banyak tambangnya? Daerah mana misalnya? Di kantor sama-sama. Ya, jangan tuh. Ayo, kalau di organisasi, kira-kira apa yang mau kalian tanyakan tentang kaitannya dengan psikologi ini? Kayaknya kan sudah orang-orang organisatoris semua nih. Oke, silakan. Misalnya ini dalam sebuah perusahaan atau organisasi, kan kita sudah seleksi nih, ada penempatan juga. Nah, ternyata pas jalannya tugas-tugas itu, orang itu tidak kompeten di dalam tugas-tugasnya. Oke. Bagaimana itu? Padahal seleksinya udah lewat proses yang benar, Iya. sudah dilakukan tes dengan benar, ya, sesuai dengan prosedurnya ya. Oke. Kemudian penempatannya pun sudah disesuaikan dengan hasil seleksinya, ditempatkan. Ketika ditempatkan itu maka ternyata seiring waktu dia ternyata tidak bisa, atau bukan tidak bisa tapi ternyata kurang optimal. Setelah itu kan prosesnya ada yang namanya pelatihan dan pengembangan karyawan. Jadi tugas HRD di dalam sebuah perusahaan itu dari mengurusi seleksinya, penempatannya, pelatihannya, pengembangannya sampai pembinaannya. Itu kita tuh muter di situ aja, nanti muter. Jadi ada proses pelatihan dan pengembangan karyawan itu. Dilatih dulu, makanya sebelum penempatan kalau perusahaan-perusahaan yang sudah ternama itu ada pelatihan dulu kan, kayak di bank BRI yang ibu tahu.
kan ada pusat diklatnya ya, di bank tuh ada pusat diklat. Sebelum dia jadi apa, customer service, sebelum dia jadi teller, sebelum dia jadi divisi marketing apa, dia dilatih dulu, dikirim berapa bulan. Dianggap mampu, certified, dia keluar, dia ditempatkan. Nanti dia dilihat. Kalau bagus profilnya, maka nanti dia akan dipromosikan. Tugas siapa lagi yang ngurusi? Yaitu orang SDM, orang kepegawaian, orang HRD. Jadi tugas kita psikolog di dalam situ tuh yaitu kita ngawasi personil kita. Oh, Inaya udah bagus nih, ini bagus bisa dipromosiin 3 tahun bisa naik. Oke. Hafizo nih ada perkembangan nih. Ya, Abdal nih juga nih, Abdal bagus nih, dia udah mulai bagus nih, udah dapat nasabah sekitar 1.000 orang dalam setahun. Wah, langsung mau dinaikin jadi kepala marketing, nah, gitu kan? Itu ada proses sebenarnya penilaiannya. Sebenarnya seperti itu prosesnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bertanya Bu. Oke, Ansyar. Mungkin arahnya ke sedikit ke organisasi sih Bu. Ya, boleh. Misalkan untuk penempatan, tapi ada juga kaitannya dengan penempatan kerja. Kalau misalkan ada orang yang kita merekrut orang, kemudian orang ini kayak ibaratkan dia itu bukan di bidangnya gitu Bu, tapi kita menempatkan orang itu kalau kamu itu di bidangnya di sini. Cuman dia merasa bahwa saya bukan bidang saya di situ. Nah, apakah itu akan menjadi kendala atau menjadi faktor yang membuat dirinya itu terhambat mengenai untuk menjalankan suatu pekerjaan atau di dalam organisasi? Oke. Ketika kita melakukan seleksi atau bahasanya kalau di organisasi kita memilih dia sebagai ini ya, kita ada pemilihan kemudian ditempatkan. Yang perlu ditanyakan tuh satu aja, kalau ada kemauan belajar ada di individu tuh kalau sudah ada kemauan belajar ditaruh di mana aja nanti akan bisa. Makanya ada kalau kalian sudah belajar asesmen ada kan dari beberapa alat tes kita yang untuk mengungkap tentang sejauh mana kemauan belajarnya masih bagus nggak? Kalau itu masih potensinya ada kemauan belajarnya nggak masalah, artinya kita punya potensi untuk mengembangkan orang ini. Jangan dilihat negatifnya, lihat yang positifnya. Ketika dia punya kemauan belajar maka kita bisa push dia untuk terus balik. Beda halnya kalau dia memang nggak ada kemauan karena nggak ada lagi kemudian ditaruh dan dia memang nggak mau di situ ya yang salah yang memilih mungkin artinya dia sudah bilang bahwa dia tidak mau di situ. Tapi kalau dia terima dan dia bilang saya tapi mau belajar, itu sudah nilai plus, masih bisa dikembangkan. Individu itu kan sebenarnya manusia itu kan pembelajar harusnya. Jadi kalau saya sih prinsipnya tidak ada yang tidak bisa di dalam hidup kita. Ketika kita masih ada kemauan belajar, mau kemana aja bisa. Karena kita mau belajar. Kecuali kita udah blocking. Ya, saya nggak mau situ. Ya udah nggak bisa. Gitu ya. Oke, saya lanjut sedikit tentang faktor yang mempengaruhi penempatan kerja. Yang pertama pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan bisnis perusahaan akan menciptakan posisi pekerjaan baru yang menyebabkan terjadinya pengisian posisi pekerjaan baru, baik melalui promosi yang sudah ada atau promosi karyawan. Nih, ini. Kayak misalkan supaya analoginya enak, di organisasi kalian nih di BEM punya divisi baru kan? Nah, divisi baru. Artinya pilihannya adalah merekrut orang yang baru atau mempromosikan orang yang sudah ada di dalam organisasi. Baik, itu ya. Jadi perhatikan, ketika belajar seperti ini bukan berarti kalian nanti harus mengaplikasikan ke diri kalian dulu informasi ini, baru nanti kalian bisa mengaplikasikan. Ini, oke. Model penelitian dan keabsahan seleksi. Model penelitian keabsahannya tradisional misalkan apa? Menganalisis pekerjaan. Ya, misalkan aduh nih pekerjaannya memang udah nggak bisa lagi dilakukan sama orang nih. Udah penuh, udah overload, ya kita nambah. Ya. Kemudian menentukan maksudnya alat ukur yang untuk seleksi apa? Oh, untuk posisi menjadi marketing saya perlu lihat nih hasil tesnya kepribadiannya, berarti menggunakan alat tes apa. Kemudian menentukan kriteria keberhasilan dan alatnya. Ya, ini maksudnya validitas peramai, validitas alatnya, kemudian keberhasilan dan rekomendasi untuk seleksi. Makanya ketika nanti kalian belajar alat-alat tes itu kalian harus tahu ini fungsinya untuk apa, kemudian sejauh mana validitas alat ukur ini bisa digunakan untuk usia berapa. Jadi kalian nggak sembarangan. Misalkan orang datang nih HRD-nya ada manajemen yang datang ke Bijo sebagai HRD. Bisa kita merekrut ini ya manajer untuk cabang di kota baru buka. Kamu harus tahu apa aja kira-kira yang dibutuhkan di sana tuh perlu orang yang seperti apa. Baru kamu butuhkan alat tesnya.
Kemudian model penelitian di Indonesia melakukan analisis pekerjaan, menentukan alat bukti. Pastikan tahu kan? Langsung banyak perorangan itu yang kemudian tahap laporan. Itu prosesnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Bu, Boleh. untuk HRD itu apakah dia yang berprofesi sebagai psikolog atau cuma yang psikologi atau S1 psikologi itu boleh nggak jadi HRD? Oke, kalau di HRD itu biasanya sampai saat ini kan S1 psikologi itu ada yang jadi HRD, ada yang jadi HRD. S1 psikologi itu ada, tapi tugasnya nanti memang ya selayaknya sarjana psikologi, dia tidak boleh melakukan analisa hasil tes, melakukan proses tesnya menyajikan dan boleh, tapi dia pasti akan vendor, dia akan manggil dari luar di psikolognya. Nah, jadi staf HRD. Kemudian ada juga yang HRD-nya memang sudah S2 kemudian nanti yang S1 itu menjadi stafnya. Itu ada. HRD itu kan sebenarnya bukan karena psikologi saja, saingan kalian itu orang hukum, orang manajemen. Makanya ibu selalu bilang, ketika mau jadi HRD tapi kamu psikologi itu udah hebat kali, udah tahu terkait humannya. Maka kalian harus tambah dengan apa? Undang-undang ketenagakerjaan harus paham. Cara penggajian itu bagaimana? Itu bukan diajarin di sini. S1 itu memang belum ada sampai sana. Ya, undang-undang ketenagakerjaan itu tapi kan bisa di download, bisa dibaca, bisa dipahami, bisa didiskusi. Sekarang proses belajar itu banyak. Sehingga ketika kalian menjadi seorang HRD, kalian sudah punya dasar ilmu hidupan tentang manusianya. Sedangkan kan HRD nanti akan ngurusi SDM kan? Nah, itu menjadi nilai plus kami. Gitu. Ada yang sudah berniat mau jadi HRD? Jadi HRD itu di tengah-tengah loh. Nggak di atas, nggak di bawah. Yang di bawah akan teriak-teriak HRD, yang di atas akan ditiru HRD. Kalau kami itu bilang, teman-teman seangkatan kita akan jadi bumper supaya semuanya aman. Tapi nggak apa-apa kalau pasiennya ada di situ, asik kok. Jadi HRD itu asik. Kita proses belajarnya banyak. Ada lagi yang mau tanyakan? Siapa di sini yang masih suka lihat-lihat kadang-kadang di IG atau di medsos? Kalau dulu kan zaman-zaman koran, kalau tuanya itu ya. Lihat lowongan koran. Sekarang suka nggak sih lihat lowongan gitu? Model-model lowongan kan banyak ya? Banyak Loker-loker gitu kan? Saya kan banyak ya? Nah, banyak ya? Saya lihat di medsos. Inilah tugas kalian minggu depan. Kalian tugasnya adalah, kita sama dikatakan ada lihat kan? Tugas kalian adalah, silakan kalian tim berkelompok, kita akan bagi, ya, membuat satu pengumuman lowongan pekerjaan, ya, untuk perusahaan yang kalian pimpin. Oh, nanti jadi waktu di kelompok saya punya perusahaan. Amin. Terus nanti mau merekrut apa karyawannya sebagai apa? Sebagai staff, sebagai kepala divisi atau boleh. Sambil dilihat referensi yang lainnya, lowongan pekerjaan yang ada di medsos. Bikin semenarik mungkin, modern mungkin, sekekinian mungkin, agar nanti lowongan pekerjaan kalian itu orang tertarik melihatnya itu gimana sih gitu. Menurut kalian pernah lihat gak sih lowongan-lowongan ditempel di dinding gitu? Atau di tiang-tiang listrik? Pernah. Kalian baca nggak? Kalau zaman sekarang? Enggak. Ya kan? Paling di Instagram. Oke. Media sosial. Ya coba bikin sekreatif mungkin. Minggu depan akan kita presentasikan, jadi nanti presentasi itu udah bilang ini perusahaan kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang ini. Kami akan mencari kandidat begini. Nanti kita coba presentasi. Silakan nanti tugasnya dikumpulkan 1 minggu ke depan ke email saya sebelum kita presentasi ke kelas. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas tentang seleksi dan penempatan dan kira-kira arahnya, letaknya ilmu psikologi di seleksi ini di bagian mana? Jelas. Oke, baik. Ketika kalian sudah jelas, maka nanti materinya akan saya bagikan di grup. Kerjakan tugasnya dengan baik. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk ketemu lagi minggu depan. Oke, untuk menutup kegiatan ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum.